hukum itu kan bentuk dari output lah gitu kan. Kemarin yang dibahas sama teman-teman di Kopi Pacingan kemarin itu melihat sebenarnya omnibus law itu bukan sekedar dari apa ya, bukan sekedar output hukum doang. Cuma kan kalau dalam sistem politik itu ada input, proses, ada output. Nah jadi, di situ kami mengkajinya lewat dari input dan prosesnya. Nah ketika dapat input prosesnya itu di mana gitu. Kan omnibus law ini output. Nah di input proses itu kami kemarin mengkaji analisanya lewat studi ekonomi politik. Nah jadi melihat rupanya omnibus law ini hal yang pada akhirnya jadi nasib seluruh negara Asia Tenggara loh gitu. Nah kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya kan hari ini ketika kapital hari ini barat ataupun Cina, hari ini kan memang membentuk kita menjadi tenaga kerja global gitu. Nah tenaga kerja global itu udah terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara yang pada akhirnya investasi dia matang dan akhirnya itu sebagai nasib sebagai development state atau negara pengembangan itu berhasil. Contoh yang terdekat tetangga kita tuh ada Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand. Nah mereka tuh udah perubahan terhadap investasi khususnya. Nah itu mereka udah duluan dibandingkan kita. Soalnya kan dulu kan sempat yang dibilang tadi itu mantik. Hari ini kan dulu banyak produk-produk asing datang ke kita dan situ aman, terus sekarang hari ini pindah ke Vietnam. Nah hari ini Indonesia ini sedikit cemburu hari ini kalau teman-teman dari FISIP kemarin lihat gitu. Soalnya masalah kayak gitu nasib sebenarnya, karena hari ini kan udah di neolit gitu, udah di neoliberal, di mana dulu setiap suatu negara misalnya Volkswagen memproduksi satu mobil dia, ya udah satu negara gitu kan. Nah sekarang kan ya nasib hari ini neoliberal ya, di mana ya bannya di sini, mesinnya di sini, setirnya di sini. Nah itu yang pada akhirnya yang ngebuat hari ini kapital itu mencari pasar buruh yang murah. Hari ini Vietnam udah murah. Kenapa Vietnam bisa murah kemarin? Ternyata serikat buruhnya itu tidak sekuat di Indonesia. Jual beli buruhnya itu lebih murah lah dibanding di Indonesia. Nah sedangkan di Indonesia kenapa hari ini omnibus law begitu susah ditolak? Kalau kami menganalisa kemarin, rupanya serikat buruh kita di sini itu karena kuat dibandingin Vietnam hari ini. Kalau kita apple to apple sebagai negara yang sama-sama hukum positifis lah gitu kan. Biasa kan omnibus law kan berlaku di negara-negara yang ya dia common law gitu kan. Nah hari ini kan di hukum positifis ya kayak Indonesia sama Vietnam. Nah hari ini di Indonesia pengen seperti Vietnam gitu, dan itu nasib yang diterima hari ini gitu, yang harus diterima sama Indonesia. Ini bukan sekedar pro kontra, karena ini juga dilibatkan skala-skala perusahaan-perusahaan big data besar gitu, seperti mungkin teman-teman tahu Cambridge Analytica gitu, yang dia bisa menggiring Brexit ataupun Trump menang gitu. Nah itu hari ini kerjaan ini, dan di kita orang-orang gerakan ini belum punya ke tahap sampai situ. Dan kalau kami melihat pada akhirnya omnibus law bakal tetap jalan gitu. Ya karena ya pemerintah punya big data itu, yang dia bisa mengirim opini itu gitu dengan media-medianya gitu. Apalagi dengan media hari ini kan yang punya kan yang masih kisaran-kisaran pengusaha juga kan, yang dia sepaket lah gitu. Nah kalau kayak di gerakan-gerakan konkret yang kami kaji itu, contohnya kayak di Inggris itu bukan soal masalah nggak setuju soal turun ke jalanan. Jadi dia tuh ada tahap mediasi itu di mana kayak Inggris tuh pengen public goods-nya itu air gitu, air di barang publik. Nah itu lewat big data itu dia, masyarakat punya big data juga gitu. Akhirnya menyerang pemerintah, dan akhirnya air itu bisa jadi barang publik gitu. Nah hari ini menurut saya ya kenapa susah, karena kita di gerakan ini masih pakai data advokasi. Data advokasi itu belum setinggi data akademis, dan belum setinggi big data gitu. Nah itu kalau yang kami analisa kemarin soal omnibus law, bukan sekedar pro kontra, tapi kami juga ngebahas pro-nya dan kami ngebahas kontranya dan positif negatifnya juga gitu.